Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Anak Magang. Pada video kali ini saya ingin berbagi cara ya untuk teman-teman yang ingin melakukan penggantian kampas rem, namun piston kalipernya macet. Nah, di sini saya ada cara yang kalian butuhkan hanyalah ini ya. Nah, di sini saya menggunakan bekas dispad atau bekas ini ya, bekas kampas rem cakram, tapi ya bekas kampas rem cakram. Nah, saya potong seperti ini, dibuat kotak seperti ini. Lalu di belakangnya saya las menggunakan mur 12 ya. Saya las menggunakan mur 12. Baut 12-nya ini panjangnya sekitar berapa sentian ini, sekitar 5 sentian ada mungkin ya, sekitar 5 sentian ya, begini. Nah, khusus untuk bautnya menggunakan baut 12, bukan baut 12 yang biasa ya, tapi yang warnanya hitam itu. Kalau di sini disebutnya baut Kanada ya, baut 12 Kanada. Ini dratnya drat biasa, bukan drat kasar, drat yang biasa. Nah, apa sih yang menyebabkan piston kaliper ini macet? Nah, piston kaliper yang menyebabkan piston pala babi ini atau piston kaliper ini macet adalah karat ya. Karat dari serpihan kampas rem. Dia menempel di area di sini. Nah, di sekitar dinding piston ya. Jadi menghambat pergerakan piston rem khususnya. Ini tadi sudah saya bersihkan sedikit. Tadinya ini juga sama, ada karatnya ya. Sudah saya bersihkan, saya cabut pistonnya. Dan ini saya ingin mencoba menggunakan alat ini. Nah, tadi juga ini saya udah coba sebenarnya. Udah saya tekan pakai alat ini. Alhamdulillah bisa. Saya kompak lagi agar piston ini terdorong keluar, lalu saya cabut ya. Saya cabut, saya bersihkan, saya gosok dengan amplas. Cuman lupa tadi saya nggak sempet record ya. Baru record sekarang ini. Oke, mari saja langsung kita praktekkan. Nah, ini murnya kita masukkan lewat belakang kayak gini, lewat belakang. Oke, untuk maaf sebelumnya, ini kan piston kaliper 2 piston ya. Untuk kaliper 2 piston ini, waktu itu saya menemukan kasus yang sama di motor RX King, tapi piston dia, kalau piston yang satu ini ditekan, piston yang ini keluar. Nah, begitu. Jadi kan nggak bisa rata mundur bersamaan ya. Nah, jadi waktu itu saya menggunakan caranya seperti ini. Yang satu ini saya tekan. Nah, namun yang sebelah sininya agar tidak ikut terdorong, saya ganjal sebelah sininya menggunakan bearing. Oke. Menggunakan lahar bekas. Oke, sebentar. Nah, saya ganjal menggunakan lahar bekas seperti ini agar piston ini tidak terdorong keluar. Soalnya waktu saya dorong yang ini, si piston ini malah terdorong terbalik ya. Ada tenaga baliknya lagi. Nah, jika piston ini masih kurang tebal, jika ganjalan ini masih kurang tebal, kita ganjal menggunakan dispad bekas saja ya, menggunakan piringan bekas seperti ini, maka si piston ini akan tertahan oleh lahar dan dispad bekas ini. Oke, mari kita coba. Tapi untuk ini kan saya praktek di KLX 150 ya, KLX 150. Oke, mari kita pasang. Nah, untuk ini si piston yang satu laginya tidak terpantul ya. Nah, bentar. Kontrol bang. Nah, posisikan seperti ini ya. Ini sudah pol, belum terlalu kencang, tapi soalnya belum saya kencangkan menggunakan kunci. Oke, kita
kencangkan hingga piston ini terdorong ya. Jangan takut selek karena ini insya Allah kuat. Jangan takut selek. Nah, kita kencangkan. Oke, lihat sebelumnya piston ini terdorong segini ya, hanya keluar segini. Dan saya ingin memaksimalkan piston ini masuk, bukan masuk, rata sejajar dengan kaliper ya. Oke, kita putar saja. Putar, oke. Nah, kalau sudah terdorong, pasti si tracker ini sudah sangat ringan ya, seolah-olah ini rasanya seperti yang selek gitu ya, padahal enggak. Seolah-olah seperti tidak ada beban gitu. Nah, sudah mulai turun. Oke, ini sudah ringan. Kalau untuk tadi yang pertama, waktu pertama saya bongkar, keras ini. Keras karena penuhi dengan karat. Nah, oke, udah ringan. Nah, alhamdulillah piston yang satu sudah masuk. Ini biasanya sering terjadi apabila kita ingin mengganti kampas rem ya, terutama untuk kampas rem yang sudah tipis. Untuk kampas rem yang sudah tipis pasti ini sering terjadi ya, sering ditemukan kasus-kasus seperti ini, piston kaliper macet, sehingga menghambat pekerjaan kita untuk mendorong piston rem ini. Oke, bisa dilihat yang satu sudah masuk, sudah rata. Nah, untuk yang satunya ini, untuk tipe KLX 150 ini tidak keluar ya, atau mungkin tekanan di master remnya tidak terlalu padat ya, sehingga ya tekanannya tidak ada tekanan balik ya yang masuk ke piston yang satu ini. Jadi piston yang satu ini tetap diam. Ya mungkin jika tekanan di master rem yang di atas itu padat, mungkin bisa saja terjadi ini terdorong keluar lagi apabila yang satu ini ditekan. Nah, bila itu terjadi pada motor kalian, langkah yang harus kalian lakukan adalah menekan piston yang satu ini, tapi dengan catatan piston yang satunya ini lagi diganjel ya, seperti yang sudah tadi saya bilang. Bisa kalian ganjel menggunakan laher, atau jika masih kurang pas atau kurang tebal, kalian ganjel saja menggunakan dispet bekas, atau bisa saja kalian menggunakan ganjel dua laher dengan dua bearing agar lebih tebal ya. Ya mungkin misalnya pistonnya sisa belum terendam semua, belum masuk semua, sisa segini nih, kalian bisa menggunakan dua laher ya. Nah, dua laher itu cukup ya. Kalau misalnya pistonnya ini masih terdorong keluar. Oke, kita coba untuk piston yang satu lagi. Ini saya di kaliper 2 piston ya, nanti saya praktekkan di kaliper yang satu piston. Lupa tadi saya waktu pertama motor ini datang tidak langsung saya record ya, karena tadi agak sibuk, jadi tidak memungkinkan saya untuk memvideokan seperti ini, tidak memungkinkan saya untuk membuat konten. Lakukan seperti cara yang tadi. Oke. Nah, pertamanya terasa berat ini, terasa berat, bisa kalian lihat. Nah, oke, kalau pistonnya sudah mulai turun pasti akan ringan saat kita memutar bautnya ini. Oke, sudah terlihat turun. Nah, sudah hampir sama ya, sudah hampir turun. Oke, bisa dilihat.
Nah, seperti ini caranya ya. Sudah full. Ini pasti minyak remnya kembali lagi ke atas ya, ada yang terdorong kembali ya. Nah, ini untuk cara yang 2 piston. Sebenarnya untuk cara pada kaliper 1 piston juga sama, cuman kan saya di sini menjelaskan apabila teman-teman mendapatkan kasus yang seperti piston yang satu didorong, piston yang satu keluar, nah itu harus diganjal. Untuk pada untuk pada kaliper 1 piston itu kalian tidak perlu mengganjal ya, cukup langsung dengan menggunakan alat ini ya. Satu buah dispenser bekas dengan baut 12 cm, ukuran 12, panjangnya sekitar 5 cm. Kalian bisa menggunakan alat ini. Oke. Nah. Oke, ini nanti tinggal kita pasang kampasnya, lalu kita tinggal. Sekarang saya akan mempraktekkan pada kaliper ini ya, kaliper 1 piston, pala babi 1 piston. Oke, langsung kita bongkar. Kita cabut kampasnya dulu ya. Oke. Ini kaliper bekas ya yang ada di bengkel, saya pinjam. Kaliper sudah lama ini, pasti masih keras. Pasti sudah keras pistonnya ya. Soalnya bisa dilihat sudah penuh dengan debu-debu seperti barang yang sudah lama tidak terpakai. Simpan di gudang, nggak tahu kaliper apa ini. Barangkali ada yang membutuhkan, bisa DM Instagram saya ya. Ada di deskripsi nanti. Nah, cuman ini pistonnya tidak terdorong keluar sangat jauh ya, cuma sedikit. Oke. Nah, langsung saja kita coba. Gunakan cara seperti tadi ya. Oke, ini kaliper ini pasti pistonnya sudah keras, sudah membutuhkan tenaga jika tidak memakai alat ini. Membutuhkan tenaga dalam. Oke, cukup nggak ya? Kalau tidak cukup nanti kita ganjel pakai apa aja. Cukup ternyata. Cukup, lalu kita dorong. Langsung saja. Ini arahnya kita arah mengencangkan ya. Nah, bisa dilihat tadi pistonnya keluarnya segimana nanti. Wish. Nah, ini keras, ini masih keras karena sudah lama tidak terpakai ya kalipernya. Kalau kaliper di daerah saya ini ada yang menyebutnya kaliper, ada yang menyebutnya pala babi ya. Pala babi. Oke, kita buka dulu. Nah, oke, bisa kalian lihat ya, pistonnya sudah masuk. Yang tadinya ini agak keluar. Ini pasti kalau ini kan kebanyakan teman-teman kalau menemukan kaliper yang belum terlalu macetnya parah kan pasti kalian hanya menyokelnya lewat sini ya, menyokelnya dengan obeng seperti ini dengan posisi kampas yang belum dicopot ya. Saya juga sama seperti itu. Kalau pistonnya yang belum macet, saya pasti menggunakan cara itu. Tapi berbeda dengan pistonnya yang macet ya, karena itu membutuhkan tenaga yang ya sangat lumayan, mengeluarkan keringat. Nah, tadi itu cara untuk
mendorong piston kaliper yang macet ya. Begitu caranya. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan caranya, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, selanjutnya saya akan merakit kampasnya kembali. Merakit kampasnya ini juga akan saya simpan kembali. Oke, mungkin seperti itu saja untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.